Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi sudah memimpin kita dalam puji-pujian kita yang sangat luar biasa pagi hari ini. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Inilah kehendak Roh Kudus bagi kita semua. Kita selalu berjaga-jaga dan di pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan sudah menyanyikan puji-pujian kita untuk kemuliaan namanya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sempurna kesehatannya. Tuhan pulihkan semuanya. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi tundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita sambut kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah yang terus membangunkan kami Tuhan dengan semangat yang baru dan semangat iman yang kami rasakan terus mendorong, memotivasi kami Tuhan selalu meningkat lebih maju lagi dalam meresponi akan setiap kebenaran firman-Mu, firman kebenaran, firman kasih karunia, firman yang adalah roh dan kehidupan yang menghidupkan kami dan membangkitkan semangat kami setiap hari, selalu baru berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk semua penyertaan-Mu dan saudara-saudara kami yang sudah bersiap untuk mendengarkan firman-Mu, diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh semangat lagi, semangat yang baru, kita membuka Alkitab kita, membuka firman Tuhan. Ya saudara-saudara, masih kita di Galatia pasal 5 saudara-saudaraku ya. Puji Tuhan. Dan kemarin kita sudah sampai pada bagian yang menjelaskan tentang percakapan baru. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, new conversation. Ya, jadi itu biasa dulu kalau kita belajar bahasa Inggris di sekolah. Jadi ada namanya conversation, ya. Ada juga grammar, pelajaran grammar tata bahasa, ya, belajar bahasa Inggris, tapi ada juga namanya conversation. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, conversation ini, percakapan ini adalah cara hidup, ya, cara berkomunikasi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, itu juga kata yang dipakai di dalam Alkitab dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus yang adalah roh yang membangkitkan kehidupan kita. Saat ini saudara-saudaraku, kita mempunyai percakapan yang baru, ya. Jadi new conversation, percakapan yang baru di dalam cara hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan cara percakapan yang lama. Karena ada cara percakapan yang lama, yaitu cara dengan kehidupan di dalam daging. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita bukan lagi mengadakan percakapan dengan Tuhan dengan cara secara daging, menurut daging, tetapi cara menurut roh. Karena Yesus Kristus saat ini bukan lagi hidup di dalam daging, tapi sudah hidup di dalam roh yang membangkitkan dan yang mengaruniakan kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
bersyukurlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa kembali bersama-sama kita mendengarkan bagaimana yang dimaksud dengan new conversation atau percakapan baru ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara ya tetap mendengar ya. Jadi audionya dibuka ya, saudara-saudaraku ya. Walaupun close kamera tapi audionya dibuka supaya karena iman timbul dari pendengaran. Begitu ya saudara-saudara yang ada di ruangan Zoom meeting ya, di aplikasi Zoom meeting kita semuanya jemaat ya. Nah, saudara-saudara, supaya penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan ini benar-benar saudara-saudara diberkati dan kita semua bisa semakin memahami tentang cara hidup kita yang baru di dalam Kristus ini, benar-benar itu terus bertumbuh dan semakin dikuatkan, bertumbuh ke arah Kristus yang saat ini kita kenali dengan kehidupan yang baru, yaitu melalui wadah manusia baru, ciptaan baru, di mana kita hidup mengenali setiap kehendak Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan supaya lebih mudah lagi Bapak Ibu Saudara memahami apa maksudnya, ya apa maksud firman Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di aplikasi Zoom meeting, pastikan Bapak Ibu Saudara mendengar ya. Ya, audionya dibuka. Terima kasih banyak. Nah, ya puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berbeda dengan cara hidup yang dipimpin oleh daging, dan ini akan lebih mudah kita pahami Bapak Ibu Saudaraku apabila kita mulai dari cerita bahwa Allah pernah menyatakan kebenarannya, pernah menyatakan kehendaknya kepada manusia dengan cara hidup yang dipimpin oleh daging, dipimpin oleh tubuh manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya, saya ulang sekali lagi. Di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, ketika Allah berurusan dengan ciptaannya, Allah pernah menyatakan dirinya, Allah pernah menjelmakan dirinya, Allah yang adalah roh itu pernah menyatakan dirinya dalam wujud manusia daging. Ya, saudaraku. Dan cara hidup di dalam daging itu, saudara, di situ Allah menyatakan seperti apa kehendaknya bagi manusia dan apa yang harus diikuti dan bagaimana mengikutinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Ya, kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Kitab yang keempat dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1. Ya, di situ judul perikopnya disebutkan adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Manusia di sini maksudnya adalah manusia daging. Bukan manusia baru Bapak Ibu Saudara. Bedakan ya, saudaraku ya. Karena manusia baru itu baru tercipta sesudah Yesus Kristus mati disalibkan. Amin. Sesudah pengampunan segala dosa, sesudah darah Kristus tertumpah di atas kayu salib, barulah ada ciptaan baru. Amin. Ya, jadi sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, belum ada ciptaan baru. Saudara-saudaraku. Nah, karena ciptaan baru itu diciptakan oleh Allah di dalam Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tapi sebelum Yesus
bangkit dari antara orang mati atau masih persisnya ketika Yesus masih ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah penjelmaan dari Allah yang adalah roh yang dikenal secara daging. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah apa? Adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, ya, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Itulah Allah yang kita kenal. Nah, pribadi yang kedua, yaitu Allah Anak, itulah Yesus Kristus yang disebut firman. Amin. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan itulah pribadi Allah Tritunggal yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah, di dalam daging manusia itulah Allah yang adalah roh itu dinyatakan, ya, kepada manusia di dunia ini melalui kelahirannya. Dari rahim Maria, Yesus lahir di dalam kekudusannya, dan Yesus memperlihatkan Allah yang tidak kelihatan itu berupa daging melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kapan? Dulu. Amin. Dulu, bukan sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sekarang dia tidak hidup lagi di dalam daging. Nah, kita lihat dulu di ayatnya yang kedua. Lanjut lagi. Ia, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman itu, dan tanpa dia, dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi? Lalu Allah berfirman. Amin. Nah, itu yang dinyatakan di kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, jadilah demikian. Ya, jadilah samudra, jadilah lautan, jadilah demikian. Jadilah manusia, jadilah demikian. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ketika manusia pertama Adam itu diciptakan, dikatakan diciptakan dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya, dikatakan ke dalam hidung manusia itu, ya, yang adalah dibentuk dari debu tanah, dari tanah, dikatakan, dan jadilah manusia yang hidup, ya. Dan yang disebut dihembuskan nafas Allah itu adalah firman-Nya. Amin. Nah, itulah yang menghidupkan manusia, Bapak Ibu Saudara, firman-Nya itu. Nah, saudaraku, firman itu sekarang dikatakan melalui Yohanes pasal 1 ini, di ayatnya yang ke-10 kita lihat, ya, Yohanes pasal 1. Ia, firman itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang menolak bangsa Israel? Siapa yang menolak Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Orang Israel, bukan? Ya, orang Israel, bangsa Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka menolak firman yang menjadi daging, yang adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-14 kita lihat. Firman itu, ya, firman itu, Yesus itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Gitu ya.
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah pernah dinyatakan melalui sosok seorang manusia yang hidup di dalam daging, yaitu manusia Yesus Kristus, ya, anak tunggal Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui sosok manusia yang hidup di dalam daging, yang hidup secara daging ini, manusia Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, yang adalah anak Allah, anak tunggal Allah sendiri dikatakan, dia menyatakan, ya, dirinya dalam wujud manusia, ya, berinkarnasi roh, ya, karena Allah itu adalah roh. Roh yang menjadi daging manusia, manusia Yesus Kristus, dia melakukan percakapan, berkomunikasi dengan manusia, dengan umat Israel tentang kebenaran-kebenaran Allah yang dapat disaksikan secara daging, yang dapat disaksikan secara tubuh manusia, secara fisik. Bapak Ibu Saudara, Allah memperkenalkan apa yang dikehendakinya melalui manusia daging Yesus Kristus. Dapat dikenali bagaimana Allah menghendaki supaya orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang menyaksikannya, supaya percaya kepada Dia, supaya percaya kepada Allah. Jadi melalui bejana, ya, melalui sarana tubuh manusia yang berwujud secara daging manusia, Allah memperkenalkan kehendaknya kepada semua orang, kepada bangsa Israel, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka mempercayai Allah yang adalah roh itu, dan apa yang Allah kehendaki, saudara-saudaraku, supaya manusia, supaya orang-orang Israel milik kepunyaannya menerima apa rencana Tuhan bagi kehidupan mereka, maka itu diperkenalkan melalui kehidupan yang ditampilkan secara media daging manusia oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita lihat contoh bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Allah itu adalah roh. Sekali lagi, Allah itu adalah roh, tapi Dia pernah memperkenalkan dirinya, ya, mempercakapkan dirinya kepada manusia, ya, melalui media atau wadah di dalam daging, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 15 contoh-contoh daripada, ya, pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan akan Allah melalui media daging manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 15, apa yang dilakukan oleh Allah ketika Dia memperkenalkan kehendaknya kepada manusia melalui daging yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dulu. Amin. Dulu. Apa yang diperkenalkan Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang diperlihatkan oleh Allah untuk, ya, menjadi sumber kepercayaan bagi manusia pada saat itu. Matius pasal 15. Matius pasal 15. Saya akan membacakan untuk kita semua dari ayatnya yang ke-29. Ya, Matius 15 dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Ya, judul perikopnya di situ dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ya, jadi ini soal penyembuhan ini Bapak Ibu Saudara. Penyembuhan secara fisik, secara jasmani dari sakit penyakit. Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ayat 30.
Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa siapa? Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Amin. Nah, itu yang diperkenankan oleh Allah melalui daging seorang manusia, Yesus Kristus. Di dalam kesempurnaannya itu, Allah memperkenalkan tentang kuasanya di dalam hal penyembuhan penyakit-penyakit Bapak Ibu Saudara secara fisik. Jadi Allah menyembuhkan mereka semua. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi ini terkhusus disebutkan, Bapak Ibu Saudara, mereka memuliakan Allah Israel. Karena orang-orang yang disembuhkan ini adalah orang-orang Israel semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Allah yang adalah roh, Bapak Ibu Saudara, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kebenarannya, menyatakan kehendaknya kepada manusia. Pada waktu Yesus hidup di dalam daging sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, memperkenalkan kepada mereka semuanya adalah melalui hal-hal kesembuhan secara fisik. Ya, kesembuhan penyakit-penyakit Bapak Ibu Saudara dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kesempurnaan diri Yesus Kristus itulah dijelmakan, disitulah diwujudkan, disitulah dikomunikasikan, disitulah dipercakapkan kepada orang-orang Israel bahwa Allah itu sanggup melakukan apa saja yang Dia kehendaki, yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Amin. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya mereka sembuh. Tidak ada dikatakan bahwa sebagian mereka sembuh, sebagian lagi tidak sembuh. Tidak ada pelayanan penyembuhan yang dilakukan benar-benar oleh Tuhan seperti pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, sebagian sembuh, sebagian lagi tidak sembuh. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah berkehendak melakukan penyembuhan bagi manusia secara fisik, saudaraku, di dalam kehendaknya itu, semua orang tanpa kecuali yang dibawa kepada Yesus Kristus, semuanya menjadi sembuh. Dan tidak ada alasan untuk tidak sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, karena Dia adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah dan Dia berkuasa menyembuhkan secara fisik, secara jasmani. Itu yang diperkenalkan oleh Allah melalui Yesus sebagai manusia, ya, yaitu ketika Dia hidup di dunia ini, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang telah terjadi dahulu. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, Matius pasalnya yang ke-14. Masih di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Ya, saudara-saudara, kita lihat kita baca mulai dari ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, kita mengenal dan kita tahu bahwa ya cerita tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, saudara, kita sudah terbiasa dengan cerita ini, bukan? Dan kita sudah biasa membaca Alkitab tentang mujizat yang Yesus lakukan, memberikan makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara, sekaligus dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan ya perbuatan yang ajaib. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena disinilah ya penyataan Allah secara daging. Maka Yesus Kristus pun sebagai manusia yang sempurna menunjukkan kesempurnaan daripada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang adalah roh, ya, memperlihatkan kuasanya melalui
perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai manusia yang hidup dalam daging. Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukannya. Tetapi saudaraku, perlu kita pahami, ini secara khusus dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kenapa kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Karena itulah janji Tuhan kepada mereka. Sebab bangsa Israel, saudaraku, sudah terbiasa sejak mereka dibentuk oleh Allah menjadi sebuah bangsa. Dan bahkan melalui covenant, melalui perjanjian Allah kepada Abraham, itu jelas-jelas janji Allah kepada mereka adalah berhubungan dengan berkat-berkat secara fisik, secara kesempurnaan, secara jasmani, kesejahteraan dan kemakmuran secara duniawi. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup secara daging, Bapak Ibu Saudara, dia menunjukkan kesempurnaan pekerjaan Allah itu secara duniawi, secara daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka diberikan makanan, Bapak Ibu Saudaraku, mujizat diperlihatkan oleh Yesus Kristus untuk membuka mata mereka bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan saudara-saudaraku, sebetulnya ini adalah merupakan peristiwa yang sudah sekian kali mujizat Allah, ya, beribu-ribu kali mujizat Allah telah ditunjukkannya kepada bangsa Israel sejak mereka dibentuk, mulai dari kelepasan dari perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, selalu melihat Allah, mempercayai Allah itu adalah dengan apa yang kelihatan, dengan mujizat-mujizat, tulah, hukuman-hukuman, kutuk-kutuk yang ditunjukkan oleh Allah, yang diperlihatkan Allah kepada orang-orang Mesir, supaya nampaklah di mata mereka bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang benar. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang Israel di padang gurun, kita tahu, ya, dikatakan bahwa mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Mereka tidak menanam, tetapi mereka menuai, tetapi mereka diberikan makan oleh Tuhan dan terpelihara tanpa bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa secara fisik, ya, secara jasmani, bahwa Allah mempunyai kehendak khusus bagi bangsa Israel, bagi umatnya, supaya mereka jangan khawatir tentang apapun. Yang Allah kehendaki bagi mereka adalah supaya mereka percaya dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah, dengan mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Mereka harus percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang harus dipuji dan harus disembah dan yang harus dilayani untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini secara fisik, dia mengenyangkan banyak orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, yang kelaparan, dikenyangkan oleh Tuhan bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang sangat luar biasa, dengan cara mujizat-mujizat yang tidak mampu dipahami manusia secara nalar manusia, ya, tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah, dan Yesus menyatakannya dengan transparan secara kasat mata. Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia hidup secara daging, firman yang menjadi daging. Allah itu adalah roh, tetapi dia pernah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, di dalam rupa daging manusia, secara lahiriah, secara jasmani. Itulah manusia yang sempurna, Yesus Kristus. Jadi Allah itu dikenali, Bapak Ibu Saudara, Allah itu pernah dikenali secara fisik, secara jasmani, secara lahiriah, dengan sempurna. Dia melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus diikuti pada saat Yesus Kristus hidup di bumi ini secara daging, secara manusia. Allah mau supaya manusia mengikuti apa yang diperkatakan
yang dipercakapkan oleh Yesus Kristus, ya, secara hal-hal daging, Bapak Ibu Saudaraku, penyembuhan-penyembuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia secara daging, secara jasmani, Yesus sanggup melakukannya, Allah sanggup melakukannya, dan manusia harus mempercayainya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Manusia harus mempercayainya pada saat di mana Allah menginginkan supaya semua orang mengenal Allah itu melalui penyataan Yesus Kristus secara daging, secara manusia, secara lahiriah. Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya, apakah Allah memperkenalkan kehendaknya kepada manusia saat ini masih secara daging juga? Apakah Allah saat ini memperkenalkan kehendaknya melalui hal-hal secara lahiriah, Bapak Ibu Saudara, sementara Yesus Kristus saat ini bukan hidup lagi secara manusia. Dia bukan hidup secara daging, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita, memberikan kita jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan dia sudah dikuburkan, dan dia sudah bangkit, dan dia sudah kembali lagi menjadi Allah di dalam wujud roh, bukan di dalam daging lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah maka muncul pernyataan daripada Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus. Bagaimana cara saat ini mengenal Yesus Kristus dengan cara yang benar, Bapak Ibu Saudara? Apa secara daging? Apa secara jasmani? Apa secara hal-hal lahiriah, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya. Saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepadanya. Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, yang adalah dalam rupa roh yang menghidupkan dan bukan di dalam daging lagi. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus, firman-Nya melalui hambanya Rasul Paulus. Bagaimana kita mengenal dia dengan cara yang benar saat ini, ya. Mengenal Yesus Kristus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Bapak Ibu Saudara, ini penting pernyataan daripada Rasul Paulus ini, sebab Paulus pernah mengenal Yesus Kristus sebagai manusia. Karena Yesus pernah ada di dunia ini, dan orang-orang Israel mengenal Yesus Kristus sebagai manusia yang hidup dalam daging. Nah, selanjutnya dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, perhatikan dengan baik. Ini adalah suatu pernyataan. Ada perubahan yang drastis, ada perubahan yang total, Bapak Ibu Saudara, yang sangat berbeda. Bagaimana mengenal Kristus saat ini sesudah Yesus mati disalibkan, sesudah dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan dia kembali lagi dari daging yang dulu dia adalah firman yang adalah roh. Kemudian dia datang sebagai manusia ke dunia ini, dan setelah dia menyelesaikan seluruh kehendak Allah dan menggenapi seluruh hukum Taurat, Yesus mati dan bangkit kembali lagi menjadi roh yang menghidupkan. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini secara khusus, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baru, ciptaan baru, manusia baru, itulah yang menjadi wadah
itulah saat ini menjadi tempat di mana Allah Yesus Kristus mengadakan conversation, mengadakan komunikasi, percakapan, pengenalan, pergaulan antara kita dengan Allah saat ini adalah melalui kehidupan yang baru yang diciptakan oleh Allah menurut kekudusan Yesus Kristus. Sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, kita mengenal Dia, Yesus Kristus, di dalam seluruh kebenarannya, yaitu Allah yang adalah roh, yang menghidupkan, dan bukan lagi saat ini kita mengenal Dia secara jasmani, secara fisik, karena itu sudah berlalu Bapak Ibu Saudara. Itu sudah lewat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka melalui firman-Nya, amin, melalui kebenaran firman-Nya lah kita saat ini mengerti dan memahami seperti apa kehendak daripada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, yang telah bangkit untuk selama-lamanya, yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Itulah yang bekerja, dan Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara, menyertai, menguatkan, memberikan kepada kita hikmat melalui firman-Nya yang kita pahami, yang kita mengerti, untuk bisa menjadikan kehidupan kita selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini dikatakan tadi, coba kita lihat lagi. Maka di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bukan hanya kepada Paulus lagi dan teman-temannya sepelayanan, tapi sekarang kepada kita pelayanan pendamaian ini dipercayakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia saat ini, kecuali karena Kristus telah mati di atas kayu salib, dan kecuali karena korban darah Kristus yang suci dan yang kudus itu telah ditumpahkan di atas kayu salib. Tanpa itu terjadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada pendamaian yang sempurna antara manusia dengan Allah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dinyatakan oleh Allah sebagai berkat yang terbesar bagi kita saat ini, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus mengatakan, sebab itu aku yakin dan aku tidak malu akan Injil, karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mengapa kita harus memberitakan Injil? Mengapa kita harus memberitakan kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Karena Bapak Ibu Saudara, dikatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah saat ini menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna kepada semua manusia, supaya setiap orang yang percaya diciptakan kembali. Setiap orang yang percaya diciptakan baru di dalam Kristus dan mengalami kehidupan yang baru, yang sama dengan Kristus, kehidupan yang menang atas segala dosa. Amin. Kehidupan yang menang atas segala kuasa maut. Kehidupan yang berkemenangan yang sempurna di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah manusia baru, itulah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Itulah gambar potret dari kehidupan saudara dan saya saat ini. Kehidupan yang serupa dengan Kristus namanya. Bukan kehidupan yang serupa dengan Kristus secara jasmani, secara lahiriah, secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi kesembuhan kita saat ini adalah kesembuhan yang sempurna dari segala dosa. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Rasul Paulus mengatakan,
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai kita selamanya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayat 20 ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 ini, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Utusan Kristus di sini adalah disebut ambassadors. Ambassadors itu adalah duta-duta Kristus. Perwakilan yang menyatakan bagaimana kehidupan yang baru di dalam Kristus saat ini. Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah, tapi kita masih ada di dunia, kita masih hidup di dalam daging, tapi Kristus tidak lagi, Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam kehidupan kita yang masih berpakaian secara daging ini, di dalam tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus, ada kehidupan yang baru, ada kuasa Allah yang baru, kuasa yang telah menang atas segala dosa dan kuasa maut. Maka saudara-saudaraku, saat ini dikatakan kita adalah duta-duta perdamaian. Amin. Kita adalah orang-orang yang mewakili ya kehidupan sorgawi yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kita menyatakan itu melalui kebenaran firman Allah yang menghidupkan, karena Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Roh Kudus tidak bekerja di dalam lorong-lorong kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak bekerja tanpa pengertian yang benar akan firman Tuhan. Roh Kudus selalu bekerja selaras dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Itulah sebabnya saudara dan saya terus belajar akan kebenaran firman Allah, karena kita tahu Allah bekerja melalui roh, yaitu firman itu adalah roh dan kehidupan. Amin. Firman itu adalah air kehidupan yang menghidupkan kita, yang mengaliri terus hati, pikiran, roh, dan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa selaras menjalani kehidupan kita, taat kepada Allah dengan sepenuhnya. Tapi semuanya itu hanya bisa terjadi apabila kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging lagi. Amin. Nah saudaraku, jadi kita adalah pelayan-pelayan pendamaian, saudaraku, duta-duta Kristus. Dikatakan bahwa sebab di ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Inilah berita kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah kabar baik kita. Kabar baik dari Allah yang merupakan kehidupan yang baru, kehidupan yang secara total telah dipisahkan dari dunia ini. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh kuasa darah Kristus yang suci dan yang tidak bercacat, melalui iman kita kepada firman kebenarannya. Roh Kudus memeteraikan semuanya kebenarannya itu di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa memperlakukan diri kita sebagai manusia baru di dalam pelayanan kita kepada Allah, di dalam penurutan kita kepada Allah, di dalam kesetiaan kita kepada Allah, bukan hasil daripada usaha dan pekerjaan kita, tetapi ini adalah hasil dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Melalui setiap kebenaran firman-Nya, kita melihat gambaran kehidupan kita, kehidupan di dalam manusia baru kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami ketundukan dan mengalami kesetiaan, dan terus Bapak Ibu Saudaraku, kita memberitakan pekerjaan Allah yang sempurna ini kepada semua orang, menjadi berkat yang terbesar, pengenalan akan Kristus Yesus, bukan secara daging tapi secara rohani. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Oleh karena itulah maka saudara-saudara dan saya, kemarin kita sudah mendengarkan Bapak Ibu Saudara, kita sekarang mempunyai percakapan yang baru. Ya, new conversation. Cara kita berelasi dengan Allah, cara kita bergaul dengan Allah yang lama sudah berlalu. Tapi sesungguhnya cara kita sekarang menghadap kepada Allah dan memperhadapkan diri kita kepada Allah. Cara kita melayani saat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah cara yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui kesempurnaan pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi dasar fondasi bagi kita untuk tetap dan senantiasa menyatakan harapan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa ada Roh Kudus yang memberikan jaminan segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah bagi masa depan kita yang sungguh indah dan penuh kemuliaan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya saudaraku, mari kita tetap setia di dalam pembelajaran kita, dan jangan pernah sedikit pun kendor semangat kita, tapi biarlah roh kita menyala. Amin. Menyala-nyala Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan hanya Jakarta menyala, tetapi kita terlebih lagi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang di dalam pengenalan yang baru ini, saudaraku, kehidupan kita sungguh dicerahkan di dalam setiap pengharapan-pengharapan kita. Kita bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu menurut pekerjaan Kristus yang sempurna, dan kita semuanya hanya memberikan kerelaan hati kita untuk diubahkan terus dari hari ke hari, memperbaharui akal budi kita, pikiran kita Bapak Ibu Saudara, terus diperbaharui dan terus dilatih dan terus dikuatkan dan dimantapkan setiap keyakinan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Allah. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dimuliakanlah Dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami tahu Engkau sungguh mengambil kendali atas kehidupan kami. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami senang, kami bergembira, kami bersukacita, kami terus menyambut segala firman kebenaran-Mu, pengertian-pengertian yang baru yang mencerahkan pikiran kami dan menambah nutrisi-nutrisi akan semangat kami Tuhan untuk lebih sehat lagi kehidupan kami secara rohani, sehingga kami bisa menilai kehidupan ini berdasarkan kehidupan manusia yang baru, yang jauh lebih sempurna dari hal-hal apapun yang kami lihat di dunia ini. Sebab dunia ini akan berlalu, tetapi kehidupan kami bersama dengan Kristus akan ada selama-lamanya di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan berjumpa kembali lagi besok pagi. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Salam kudus buat kita semua. Amin.